seimbang dengan hutang ditambah dengan modal. Harta itu sama dengan aktiva, hutang ditambah dengan modal itu adalah pasiva. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh transaksi yang dilakukan oleh Andi Komputer. Jadi akan kita buat persamaan dasar akuntansinya, di mana transaksi tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita masuk contoh transaksi yang pertama. Tanggal 1 Januari 2015, Andi menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500.000. Otomatis di sini yang pertama langkah kita adalah bikin tanggal 1 Januari 2015. Di sini Andi menyetorkan uang sebesar 7.500.000 sebagai setoran awal di perusahaan. Maka uang tersebut akan berpengaruh kepada yang pertama, kas 7.500.000. Kemudian kepada perlengkapan tidak berpengaruh, peralatan juga tidak berpengaruh, piutang juga tidak berpengaruh. Kemudian di sebelah pasifanya akan berpengaruh kepada modal. Di sini sama 7.500.000. Keterangannya di sini adalah modal awal. Nah, sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi, harta harus sama dengan hutang ditambah dengan modal. Sekarang kita lihat posisi harta itu adalah di kas 7.500.000, sementara di posisi pasiva itu di modal 7.500.000. Sekarang kita lihat antara harta dengan pasiva, aktiva dengan pasiva sekarang sudah seimbang, atau debit dengan kreditnya sudah seimbang. Berarti jawaban kita benar. Kemudian yang kedua, transaksi yang kedua itu tanggal 5 Januari Andi meminjam sejumlah uang dari Bank BNI untuk tambahan modal sebesar 5 juta rupiah. Otomatis di sini uang yang dipinjam oleh Andi sebesar 5 juta rupiah akan menimbulkan satu, kas bertambah, yang kedua, hutang juga bertambah di sebelah kredit. Jadi untuk tanggal 5 Januari 2015, di sini Andi meminjam sejumlah uang 5 juta rupiah. Jadi akan berpengaruh pada kas 5 juta rupiah. Kemudian perlengkapan tidak berpengaruh, piutang juga tidak, peralatan juga tidak. Tetapi karena dia meminjam uang di bank, berarti akan berpengaruh pada hutang sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian di sini adalah pinjaman diterangkan. Dan kita lihat lagi, syarat dari persamaan dasar akuntansi itu benar adalah jumlah harta atau aktiva harus seimbang dengan jumlah pasiva. Dan di sini kita lihat harta di sini bertambah 5 juta. Kemudian di sini kita lihat hutang bertambah 5 juta. Langkah berikutnya kita harus menjumlahkan transaksi tersebut. Sekarang kita jumlahkan 7.500.000 ditambah dengan 5 juta itu adalah 12.500.000. Di sini kosong, kosong, kosong. Di sini 5 juta rupiah. Di sini 7.500.000 rupiah. Sekarang kembali lagi kita ke dalam syarat persamaan dasar akuntansi itu benar, itu adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Di sini kita lihat untuk aktiva jumlahnya adalah 12.500.000, sementara jumlah pasiva itu adalah hutang ditambah dengan modal 7.500.000. Berarti jumlahnya sama-sama 12.500.000.
Berarti jawaban kita benar. Untuk membuktikan yang tahap berikutnya, kita lanjutkan, kita coba transaksi yang nomor 3. Tanggal 6 Januari 2015. Tanggal 6 Januari, Andi membayar dengan uang tunai untuk sewa kantor sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini Andi membayar sewa kantor sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini kalau membayar berarti kita adalah mengeluarkan uang, akan berpengaruh pada kas. Jadi di sini 5 juta rupiah. Karena kita mengeluarkan uang berarti kas kita berkurang, berarti kita buat dalam bentuk tanda kurung. Kemudian selain berpengaruh pada kas, juga berpengaruh kepada modal. Di sini sebesar 5 juta rupiah. Juga akan mengurangi modal kita karena kita adalah membayar sewa kantor. Berarti keterangan di sini adalah sewa kantor. Kemudian kita lihat kembali syarat persamaan dasar akuntansi itu adalah harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Kita lihat kembali, kita jumlahkan lagi transaksi yang 3 buah ini. Sekarang 12.500.000 dikurangi dengan 5 juta, hasilnya adalah 7.500.000. Di sini tidak ada pengaruh, sini juga tidak ada pengaruh, sini juga tidak ada pengaruh. Di sini utang karena tidak ada transaksi yang lain, kita turunkan 5 juta rupiah. Sementara untuk modal, tadi setelah kita membayar sewa kantor, berarti modal kita berkurang sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini jadinya adalah 2.500.000 rupiah. Dan kita lihat kembali karena persamaan dasar akuntansi syaratnya adalah harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Sekarang kita lihat harta jumlahnya adalah 7.500.000. Sementara untuk di sebelah pasifa itu adalah 5 juta ditambah dengan 2.500.000. Berarti jawaban kita sudah benar. Berarti untuk transaksi ini kita sudah selesai dan dinyatakan benar. Itu harus kita tutup dengan garis 2. Selesai. Dan itulah materi yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu sekalian untuk hari ini. Bagi yang belum paham, silakan bertanya. Bisa lewat WA maupun lewat GCR, Google Classroom. Dan kemudian Ibu ingatkan lagi sebelum Ibu akhiri materi ini, itu kunci yang pertama. Syarat persamaan dasar akuntansi adalah harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Di mana harta itu sama dengan aktiva, kemudian utang ditambah dengan modal itu sama dengan pasifa atau liabilities. Kemudian Ibu ingatkan kembali, karena kita sekarang ini adalah lagi dilanda wabah COVID-19, jadi Ibu berharap kalian harus menjaga 3M. 1, jaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, pakai masker. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.